lucu-lucu tuh ya. Sekarang aku mau tahu nih, pertama kali jatuh ngelihat hal-hal yang kayak gitu deh, yang aneh-aneh. Pokoknya pertama kali jatuh punya kemampuan yang berbeda dengan anak-anak yang lain itu kapan sih? Waktu itu umur aku 1,5 tahun. Aku sama bunda aku narik-narik pergi ke rumah tetangga. Nah, di depan rumah tetangga itu ada kereta bayi. Nah, aku melihat di bawah kereta bayi itu ada anak kecil kayak tidur. Kenapa? Yang anehnya itu jalannya mundur. Dia pakai kayak celana gede gitu, tapi warnanya putih, cuma celana aja sih. Matanya hitam semua, gede gitu, matanya botak gitu. Ada kalau nggak salah 3. Ayo, kenapa sih? Nggak ada. Mana tuh, coba lihat tuh. Nggak ada apa-apa kan, cuma pohon-pohon aja. Ya. Nah itu kan waktu itu kamu masih 1,5 tahun ya usianya. Iya, masih setengah. Apa kamu nggak kaget tuh ngeliat ada si tuyul bertiga kayak gitu? Awalnya kaget, takut juga sih, hampir mau nangis. Terus aku ngajak bunda aku lari aja ke rumah tetangga yang lain. Nggak apa-apa, ayo. Kenapa? Kan kamu juga punya teman halusinasi, teman hayalan. Itu awal pertamanya kenalan sama teman kamu yang itu kapan, Chan? Waktu aku pindah rumah ya, waktu aku pindah rumah itu malam-malam aku nonton TV. Tahu-tahu ada cewek wajahnya setengah rusak gini, rambutnya panjang, pakai baju putih, ya darahnya. Terus aku bilang ke bunda aku, Iya mbaknya. Mbak awas tuh mbak. jatuh. Kamu kenapa sih? Itu bunda dihalangi. Mbak tolongin dong, Bun. Tolongin gimana? Orang bunda nggak ada apa-apa, kok bunda bisa lihat? Aku juga sih bunda. Terus aku cerita kalau cewek itu emang penunggu di situ. Baru beliau percaya deh. Maksudnya si cewek muka rusak itu menghalangi kamu nonton TV itu apa aja? Dia tuh mau kenalan sama aku aja, jadi dia pengen jadi sahabatku gitu. Waduh, bahaya. Terus? Nggak juga sih, nggak bahaya. Serem juga punya sahabat kayak gitu kan? Mukanya rusak itu kamu nggak takut? Enggak, lucu aja soalnya beda dari yang lain. Aku juga punya pengalaman ketemu sama orang-orang yang sudah meninggal kan ya? Iya, Ada ceritanya nggak? ada Ceritain dong. di dekat rumah aku. Itu ada kayak pohon bambu banyak gitu ya. Terus sebelahnya itu ada kayak selokan, tapi airnya ngalir deras gitu. Itu aku jalan ke sana. Maghrib lah, hampir maghrib gitu ya. Itu tahu-tahu aku tuh didatangi sama cowok. Kepalanya ini lehernya putus. Terus ini kaki segini juga putus, tangannya juga putus. Dia bilang kalau dia itu korban pembunuhan, mayatnya dihaluskan di selokan itu, udah dikafani juga mayatnya gitu. Kamu siapa? Kamu kenapa? Aku korban pembunuhan. Jadi si korban pembunuhan itu menyampaikan pesannya gitu, memberikan kamu informasi gitu kalau sebenarnya dia ada di situ gitu. Terus akhirnya kamu kasih tahu nggak ke keluarga? Keluarga sih enggak, cuma aku kasih tahu ke bunda aja, soalnya takut kalau tetangga-tetangga pada nggak percaya gitu. Gitu. Jadi kamu cuma cerita sama bunda aja. Iya. Selain
kamu punya kemampuan bisa melihat makhluk-makhluk astral, kamu bisa komunikasi dengan siapa aja? Sama Kak boleh. Boleh. Jadi waktu itu malam satu suro, biasanya kan kalau di Solo itu kan ada arak-arakan ke bule ya, malam-malam gitu. Biasanya tengah malam. Itu aku sama ayah aku melihat itu. Aku waktu itu masih kecil sih, SD kalau nggak salah ya. Aku itu duduk di atas kap mobil Jeep ya. Nah itu ada kerbau itu namanya kayak Slamet ya, sama keturunannya itu jalan ngelewatin geladak itu, terus tahu-tahu berhenti di depan aku. Terus aku ngomong sama dia, kenapa kok berhenti? Dianya pengen ngobrol sama aku. Kalau dia itu merupakan pusaka atau peliharaan dari Keraton Surakarta itu. Ya udah gitu aja, terus aku izinin dia buat lewat, akhirnya lewat deh. Wow, jadi kamu bisa ngobrol sama binatang juga? Iya, tapi pakai batin juga. Nah, kamu punya kemampuan melihat makhluk astral, terus bahasa wentira, sama satu lagi bisa menyembuhkan penyakit yang non medis atau yang penyakit dibuat ya. Itu caranya kayak gimana sih? Cara kamu menyembuhkan? Itu tinggal dipegang tangannya aja, terus aku berdoa, terus aku tarik itu isinya. Pertamanya yang aku tarik itu penghuninya, baru bendanya gitu. Jadi bendanya itu nempelnya di sini gitu, nempel di telapak gitu ya? Iya, di tangan aku. Oh, di tangan kamu. Oke, kamu punya cerita nggak tentang mengobati orang yang dibuat? Ada. Waktu itu nenek aku dirawat di rumah sakit ya. Terus aku disuruh ngambil pegangannya dia. Bunda, katanya tangan nenek ada benar pusaka. Boleh aku ambil? Insya Allah bisa, Bunda. Aku pegang tangan kanannya, nanti lama sih itu ngambilnya. Terus dalam di sini itu ada cundrik, itu namanya apa sih? Keris kecil. Nenek kamu? Iya. Setelah itu besoknya itu yang keris kecil itu memang kepunyaan nenek kamu atau mungkin ada kiriman dari orang lain? Itu aku punya nenek aku. Punya nenek kamu? Iya. Dan akhirnya sekarang kamu pegang. Kok kamu yang pegang sekarang? Di sini. Sekarang ada di situ? Iya. Kalau dikeluarin bisa? Dalam bentuk nyata nggak bisa. Oh, dalam bentuk nyata nggak bisa. Nggak bisa.